proses kita. Pendeta Hizkia akan berbagi tentang spiritualitas masa Raya Paskah yang akan menjadi fondasi untuk kita merancang beberapa kegiatan-kegiatan Paskah, terutama dalam acara-acara anak. Dan tentunya akan sangat penting kita memiliki fondasi ini supaya ketika kita mengemasnya, kita benar-benar membuat sebuah acara yang memperkuat ya semangat dari masa Raya Paskah, sekaligus membuat anak-anak juga keluarga mengalami pertumbuhan spiritualitas dalam menghayati masa Paskah ini dengan lebih baik. Langsung saja, Pendeta Hizkia, saya serahkan. Terima kasih Pendeta Hendra untuk waktunya dan kesempatan. Salam kenal Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak, pelayan sekolah minggu, pelayan anak. Senang berjumpa dengan rekan-rekan semua, dengan kakak-kakak semua. Dan tak terasa kita juga berjumpa di hari pertama di bulan Februari. Artinya sebenarnya kalau berdasarkan kalender kita ini akan segera memasuki masa Prapaskah dalam tempo 3 minggu lagi ya. Karena di tanggal 22 mendatang, tepat di hari Rabu juga 3 minggu lagi kita akan memasuki masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu. Mungkin perkenalan singkat, saya Hizkia Anugrah Gunawan, saya pendeta jemaat yang melayani di GKI Taman Aries. Dan dalam beberapa tahun ini saya mendapat kesempatan juga untuk melayani di Komisi Liturgi dan Musik Sinode GKI dan Sinwil Jabar. Jadi apa yang ingin saya bagikan ini juga merupakan hasil dari pengalaman berliturgi sebagaimana yang saya geluti beberapa tahun pelayanan, beberapa tahun belakangan ini dalam pelayanan. Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas seperti yang Pak Hendra sampaikan, yaitu spiritualitas masa Raya Paskah. Jadi kita ingin sebenarnya berbagi, kita ingin mendalami kenapa sih sebenarnya kita merayakan Paskah gitu ya. Suatu hal yang tampaknya pertanyaan yang begitu sederhana dan tampaknya bahkan dari sekolah minggu saya ingat saya juga udah dikasih tahu gitu ya sama guru sekolah minggu, ngapain kita merayakan Paskah gitu. Oh iya, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun waktu zaman sekolah minggu ketika yang ada di dalam otak saya ketika ngomongin Paskah itu selalu mencari telur atau makan telur. Gitu ya. Dulu kebetulan saya bersekolah di sebuah sekolah swasta di Bandung, penabur. Itu setiap Paskah itu pasti dapat telur asin karena ada salah satu guru kami yang bisa bikin telur asin gitu ya selalu. Jadi wah kalau Paskah ngapain, wah pasti dapat telur asin dari si ibu ini gitu ya. Itu yang diingat gitu. Tapi lambat laun tentu sebenarnya bukan sekadar telur asin gitu, tetapi di masa Raya Paskah, kenapa kita merayakan Paskah setiap tahunnya? Pasti ada sebuah karakter, ada sebuah spiritualitas yang mau ditanamkan, yang mau dibentuk, yang mau diformasi dalam setiap pribadi kita. Dan oleh karena itu, sebagai pelayan anak, hari ini kita mau sharing bersama. Apa sebenarnya yang mau diformasi, dan mungkin saya nanti juga akan memberikan beberapa ide singkat gitu, bagaimana cara memformasi spiritualitas tersebut, sehingga nanti bisa kita kembangkan ketika kita mengembangkan pelayanan untuk anak. Ya, spiritualitas masa Raya Paskah tentunya tidak bisa disangkal. Ini berangkat dari sebuah kesadaran kita bersama ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak, bahwa Paskah itu adalah pusat iman Kristen. Ada yang bilang tanpa Paskah iman kita menjadi sia-sia. Karena memang itu yang Paskahlah yang membuat kita memiliki kekasan di dalam kehidupan beriman. Kalau harus dibandingkan dengan agama lain, Paskahlah, kebangkitan Yesus yang membuat iman kita menjadi iman yang begitu bermakna. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna. Dan itu juga yang terjadi sebenarnya bukan hanya kita merayakan Paskah,
setiap tahunnya gitu ya. Kalau kita merayakan setiap minggunya beribadah di hari Minggu gitu ya. Bahkan untuk pelayanan anak kita juga sebutnya sekolah minggu. Kita juga sedang merayakan Paskah itu, hari Minggu, hari pertama di minggu itu. Itu yang disaksikan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang hari kebangkitan. Kapan Tuhan bangkit? Ya hari pertama pada minggu itu. Dan itu yang dipakai kita untuk menghayati iman kita, untuk merayakan iman kita setiap minggunya, iman Paskah. Dan bahkan dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 14, Paulus menyatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi memang Paskah menjadi sentral dari kehidupan iman kita. Tapi bukan berarti hari raya lain tidak penting gitu ya. Karena Paskah tanpa Natal pun tidak mungkin terjadi. Tapi memang ketika Paskah terjadi, disitulah terjadi karya keselamatan Allah yang paripurna, yang sempurna. Nah, oleh karena itu, mungkin saya akan mengajak kita semua sharing ya kakak-kakak, ketika kita memaknai Paskah seperti itu, sebenarnya apa sih dampak Paskah bagi kehidupan manusia? Bukan sekadar Paskah, oh ya Yesus bangkit, gitu. Tapi sebenarnya apa dampaknya dan apa yang membuat kita berbeda ketika kita sudah merayakan, ketika kita mengimani kebangkitan Kristus dari Paskah. Silakan kakak-kakak, boleh kita sharing sejenak apa dampak Paskah bagi kehidupan kita. Silakan. Kalau saya, ini Ya, Bu saya Mimi. dari DKI Delima. Kalau buat saya Paskah itu adalah suatu bukan sekedar perayaan saja ya Pak Pendeta Hizkia. Paskah itu adalah bagaimana kita merasakan bahwa Yesus kita hidup. Bukan sekedar hanya jadi salib, tapi dia bangkit dan dia hidup gitu loh. Tapi hidup juga dia juga memberikan dampak di mana dia memberikan sebelum dia ke surga, dia memberikan Roh Kudus gitu buat kita untuk menemani kita gitu. Dan saya berasa bahwa Tuhan kita nggak mati itu. Tuhan itu hidup gitu kembali, dia mati dan dia hidup kembali. Dan iman kita tuh nggak sia-sia gitu. Kita bersama dengan dia. Iya. Oh, makasih Bu Meme. Jadi memang Paskah itu singkatnya ya, kita semakin tanpa ragu lagi untuk berkata bahwa kita percaya pada Tuhan yang hidup. Begitu ya Bu Meme ya. Makasih. Silakan. Ada lagi kakak-kakak. Apa dampak? Sore, Pak Pendeta Hizkia. Sore, Bu Aryani. Apa kabar? Baik. Ya. Ini menurut saya Paskah itu kan Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Berarti kita ya dosa kita juga sudah dikalahkan. Berarti kita juga sudah menang dan berarti Tuhan Yesus sudah menang. Berarti kita juga jadi orang yang menang, gitu Pak Pendeta. Jadi kita juga tidak sendirian gitu ya. Ya masalah hidup mah ada aja, tapi kita punya Tuhan Yesus gitu Pak Pendeta. Ya. Ya, makasih. Makasih Bu Aryani, salam buat Cimahi. Saya ya, makasih. Dari Cimahi, satu Pak gereja. Hendra, selamat sore Pak Pendeta Hendra. Selamat sore Ibu. Makasih Bu Aryani. Silakan yang lain kakak-kakak. Saya coba ya Pak Hizkia. Boleh, silakan. Untuk saya dengan adanya Paskah ya nggak sia-sia apa yang kita lakukan. Nggak sia-sia ibadah kita, layanan kita. Tapi itu semua sebagai rasa syukur kita karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita sadar siapa sih diri kita ini ya. Kalau satu saat kita dipanggil Tuhan ya, kalau tanpa Paskah, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih sayang Tuhan, ya kita selesai gitu. Tapi dengan adanya pengorbanan Tuhan Yesus, dengan adanya cinta Tuhan yang begitu besar untuk kita, dengan adanya Paskah ya kita sudah memperoleh satu kepastian keselamatan. Sehingga semua ibadah, layanan kita itu sebagai rasa syukur, bukan perjuangan untuk mendapat keselamatan. Rasanya itu. Oke. Makasih Bu Lita. Bu Lita dari?
Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Oke. Makasih Bu Rita ya. Masalah Pak. Silakan kakak-kakak, mungkin 2 orang lagi sebelum kita melanjutkan. Ya, silakan. Pak Pardo. Oh iya, sebentar. Baik, terima kasih. Kalau saya, maaf Pak, di double itunya. Kalau bagi saya sendiri pasca itu ya, bentar ya Pak ya, sorry. Iya, iya. Double device-nya. Ya, nggak apa-apa Pak. Agak kurang sinyalnya kayaknya, kecilin dulu. Oke, siap. Kalau bagi saya sih pasca itu kan, kalau saya kan karena orang Batak ya. Nah, kalau saya waktu kecil dulu itu, pasca itu kan jatuhnya di hari Jumat. Nah, kalau hari Sabtu itu waktunya untuk bersih-bersih makam. Karena hari Minggu itu, hari Minggu subuh itu ya, itu kita ibadah dulu di makam dulu waktu anak-anak. Nah, jadinya dulu saya memaknain Paskah itu ya hari untuk kita bersih-bersih makam, karena nanti kalau kita nggak bersihin makam, nanti kelihatan makam kita tuh ya gitu, makam keluarga kita nanti sendirian dia nggak bersih gitu. Kalau saya dulu gitu. Jadi kan kita lihat, oh ini makam ini itu ya nggak bersih ya, berarti keluarganya nggak ada gitu. Oke. Wow. Iya. Makasih Pak Pardo. Wah, saya baru tahu nih ada budaya bersih-bersih makam gitu ya. Di hari Sabtu setelah Jumat Agung gitu ya, setelah Jumat Agung Sabtu betul. Di makam. Wah, ini menarik sekali. Kaya ya budaya kita ya Pak Hendra ya. Ternyata luar biasa. Makasih. Wah, ada lagi. Silakan. Saya sambil bacain juga nih, ada di ada di kolom chat ya. Ada dampak Paskah makin diteguhkan bahwa kita punya kepastian gitu ya. Pasti bahwa selalu ingat bahwa Tuhan Yesus berkorban untuk hidup kita, menang dari maut. Lalu Paskah, Pesak, Paskuper mengingatkan kita ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel pada tulah ke-10 dari Tuhan untuk tanah Mesir. Ya, makasih Pak Andi Kusuma. Ada lagi mungkin satu lagi kakak-kakak mau sharing? Ya, kalau tidak ada nanti kita bisa ada ruang sharing berikutnya. Nah, terima kasih untuk sharingnya, dan saya banyak mendapatkan inspirasi juga ya. Bahkan tadi ada pengetahuan baru tentang bagaimana apa yang ada di dalam budaya Batak gitu. Itu sampai sekarang masih nggak Pak Pardo? Karena saya udah lama nggak ngikutin ya. Sekarang kan karena dulu saya di HKBP. Ya. Sekarang katanya udah nggak ada lagi budaya ibadah di makam itu, tapi yang bersih-bersih makam itu masih. Ya, ada, jadi ya. ibadah yang hari Minggu Paskah itu ya sudah tidak di makam lagi, sudah di gereja. Nah, kalau zaman saya dulunya itu jadinya saya nggak pernah takut ke makam, karena kan kita pernah ibadah di makam gitu loh. Jadi iman saya mengatakan itu hanya pemakaman itu tempat sementara sampai kita dipanggil, nanti dibangkitkan gitu pada hari kebangkitan gitu maknanya. Wah, makasih Pak Pardo. Ini sangat ya, menurut saya ya, itu adalah sebuah cara gitu ya untuk sebenarnya membentuk gitu ya. Tadi kata Pak Pardo, sampai sekarang saya jadinya udah nggak takut kalau mau makam. Itu sebenarnya menjadi cara gitu ya, bagaimana spirit Paskah gitu ya, itu ditanamkan gitu. Memang caranya lewat bersih-bersih makam, tapi satu kata tadi ya, supaya kita nggak takut soal ngapain sama dengan apa sesuatu yang menyeramkan. Itu rasa tidak takut itu kenapa adanya? Bukan karena sekadar udah biasa gitu di makam, tetapi itu yang sebenarnya menjadi sebuah nilai Paskah, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi ketakutan. Di dalam Kristus yang hidup
Saya mencatat beberapa kata kunci dari sharing ini, bicara soal Yesus yang hidup. Kita hidup dalam kemenangan, rasa syukur, ada kepastian, ada hidup baru, gitu ya. Itu semua adalah karakter-karakter, itu semua adalah spirit yang semestinya kita miliki, semestinya tumbuh di dalam hidup kita ketika kita merayakan Paskah. Ketika kita merayakan Paskah, ada upaya bersih-bersih tadi untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa di dalam Kristus, ketika kita beriman pada Kristus, tidak ada lagi ketakutan. Itu tujuan kita merayakan Paskah. Itu tujuan setiap tahun kita diingatkan untuk merayakan Paskah, bahwa Tuhan telah membebaskan kita. Membebaskan kita dari rasa khawatir, dari rasa takut, dari segala hal itu yang semestinya tertanam dan terus bertumbuh di dalam masa Paskah. Dan kalau meminjam istilah dari dosen saya, Pak Rasid Rahman, pendeta GKI juga gitu ya, bahwa kenapa kemudian Hari Raya Gerejawi itu selalu kita rayakan setiap tahun. Karena di situ ada upaya supaya kita menolak lupa. Setiap tahun kita diingatkan dalam kehidupan beriman bahwa setiap Paskah, ayo tidak lagi takut. Ayo, udah ada kemenangan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ayo, Tuhan Yesus hidup. Karena itu bicara soal Paskah, itu ya tadi, bahwa kita menjadi seorang pribadi yang hidup di dalam keselamatan. Udah pasti ujungnya selamat. Ngapain ada lagi ketakutan? Barusan kami di grup ada ucapan duka itu di grup gereja. Biasanya kita kalau ada ucapan duka, ada stiker mungkin yang kita dapat, stiker itu dari tetangga, dari grup lain gitu ya. Ya tinggal forward gitu. Dan salah satu stiker itu berbunyi seperti ini, turut berduka cita, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Lalu ada yang komen kemudian, kalau di dalam Tuhan Yesus sudah bukan lagi semoga, udah pasti dapat tempat terbaik gitu ya. Nah, ini yang membedakan gitu ya ketika di dalam Paskah. Karena apa? Kita ada hidup di dalam keselamatan. Kita juga hidup dalam kemenangan dari dosa. Nah, tadi disampaikan ya tadi, menang, menjadi orang yang menang dari dosa. Artinya apa? Ketika ada berbagai godaan dosa sebagai manusiawi, mungkin kita juga masih jatuh dalam dosa. Saya pun masih sering melakukan dosa. Tapi kita sebetulnya sudah menang dari dosa. Sudah diberikan kemenangan untuk menguasai itu. Artinya ketika kita ada dosa, ada kesempatan untuk kita berpulih kembali. Itulah Paskah. Ketika Paskah kita tidak lagi melihat dosa itu menjadi sesuatu yang berdosa, dan segala macam. Di dalam iman kepada Kristus membuat, bukan berarti kita mengulang lagi berdosa gitu ya, tetapi membuat kita bertanggung jawab dan harusnya udah menang dan udah melawan godaan-godaan kita terhadap dosa. Itu yang terjadi di Paskah. Dan juga ketika kita hidup sebagai seorang yang beriman pada kebangkitan Kristus, yaitu tadi sebagai pribadi yang telah mendapat jaminan hidup kekal. Apa yang kita lakukan bukan sekadar lagi sesuatu yang sifatnya fana, sesuatu yang sifatnya tidak kekal gitu ya. Tetapi kita udah mendapatkan jaminan hidup kekal, artinya apa? Ya harusnya kita memberikan hidup lah, istilahnya seperti itu. Itu orang yang, saya pakai istilah di dalam penjelasan saya hari ini, inilah manusia Paskah. Inilah yang semestinya diformasi dalam hidup kita, spiritual kita. Ketika merayakan Paskah tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, meskipun situasi mungkin tidak secara duniawi membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi dengan sebuah perayaan Paskah, dengan sebuah iman
Paskah, dengan menjadi manusia Paskah, kita udah nggak ragu lagi dengan hidup di dalam keselamatan. Kita sudah hidup menang dari dosa, artinya kita mampu kok untuk melawan dosa. Dan kita telah mendapat jaminan sudah pasti ujungnya kita ada di sana. Perasaan ini, karakter inilah yang coba dibentuk selama masa raya Paskah. Masa raya Paskah menjadi masa untuk kita memformasi, untuk kita setiap tahun mengingat kembali, mengulang kembali, oh karakter-karakter ini ya yang harus kita miliki, harus kita tumbuhkan ketika kita berjalan di tengah dunia. Karena kita memang masih manusia berdosa, karena itu Paskah dirayakan tiap tahun. Karena apa? Diingatkan tahun lalu kita udah diingatkan, kita berani hidup karena Yesus hidup gitu ya. Masuk lagi, aduh ada lagi persoalan. Dan kadang persoalan membuat kita jatuh lagi, bener nggak ya, bener ya. Datang lagi masa Paskah untuk apa? Ada kepastian hidup. Bangkit lagi. Dan seperti itu. Jadi masa raya Paskah ini luar biasa gitu ya, untuk terus memformat hidup kita. Sharing dari Pak Pardo ya, seorang ya, untuk apa takut cuma kadar kuburan. Yang luar biasa sekarang, gimana kita merayakan Paskah seperti itu supaya memformat bahwa kita tidak lagi takut dengan persoalan hidup. Nah, karena itu Paskah selalu dibentuk, selalu dilakukan dengan sebuah aktivitas sebagai aktivitas liturgi untuk itu. Paskah diadakan supaya aktivitas-aktivitas yang ada membentuk manusia Paskah. Jadi bukan sekadar, oh iya karena tiap tahun cari telur ya udah harus ada cari telur. Bukan sekadar cari telurnya atau dapat telur asinnya, bukan. Tapi supaya terbentuk, terformat kita. Gitu ya. Yang paling bawah jelas gitu ya, itu lomba-lomba gitu ya. Entah dari dulu atau entah dari kapan gitu. Kalau Natal biasanya jarang ya identik dengan lomba-lomba, tapi Paskah dari dulu tuh selalu dipenuhi dengan lomba-lomba. Apa maknanya? Nah, nanti kita akan dalami gitu. Lalu di atasnya ini ada tari-tarian gitu, bagaimana ibadah dilakukan dalam tari-tarian. Di atasnya lagi itu juga salah satu, itu kalau yang di tengah foto jemaat kami di GKI Taman Aries, yang di atas itu foto jemaat GKI Peterongan. Kalau Paskah itu biasa ada Paskah subuh, benar nggak kakak-kakak ya? Sayang. Kebaktian jam 4 subuh atau jam 4:30 gitu ya. Seru gitu. Nah, ini GKI Peterongan tuh punya sebuah Paskah subuh bukan di kuburan gitu, tapi di halaman gereja. Gitu ya. Itu ada obor dan segala macam. Kenapa itu dilakukan? Ya sebenarnya ada maknanya juga. Kalau misal kenapa sih Paskah tuh dirayakan di Paskah subuh gitu ya? Kenapa yang lain enggak di Paskah subuh? Ada maknanya karena apa? Gelap berganti menjadi terang. Itu juga yang terjadi sebenarnya pada masa lalu gitu ya. Pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar adalah konteks waktu pada saat itu. Pada saat waktu Yesus bangkit. Tapi itu bukan sebuah kebetulan, kakak-kakak. Karena Tuhan Yesus mau bicara juga soal apa? Bahwa Paskah itu seperti gelap yang berganti menjadi terang. Ketika Paskah subuh kita masuk di dalam kegelapan, tapi ketika kita mendapatkan firman pengeneguhan tentang Kristus bangkit, kita bisa keluar dari gereja udah terang. Itu juga memformat bahwa orang yang percaya pada kebangkitan Kristus adalah pribadi yang percaya bahwa gelap berganti menjadi terang. Ada tari-tarian gitu ya. Ada sebuah sukacita. Ada nyanyian yang biasanya gitu ya, kalau di dalam masa-masa sebelum Paskah, nyanyiannya sendu minor. Nah, ada yang sering menyebut, Kak, ke saya gitu, Kak, kenapa sih kalau Prapaskah itu lagunya minor semua, susah-susah gitu ya.
Ini juga sebenarnya mau membangun sebuah suasana gitu ya, dari suasana yang kelam, suasana yang begitu sulit, tapi Paskah itu kan lagunya hampir nggak ada minor gitu, selalu wah haleluya gitu, Kristus bangkit soraklah haleluya. Mau bicara soal apa? Sukacita yang meletup-letup, yang meledak-ledak. Itu yang ada di dalam Paskah. Dan itu yang sebenarnya kita bisa maknai kenapa kemudian juga di Paskah itu selalu identik dengan ada lomba permainan, karena ada format itu ya tadi ya, hidup berkemenangan. Dan biasanya kalau di Paskah berkemenangan ini bukan bicara soal mengalahkan gitu, tapi kalah menang lalu semua sukacita, bahagia, dan itu yang mau dibentuk. Ya, jadi memang perayaan Paskah dibentuk seperti itu. Nah, ketika kita merayakan Paskah seperti itu ya, mau itu yang ditunjuk, apa yang mau dituju, bentuk karakter itu yang mau dibangun, yang mau diformat, yang mau dibentuk. Kemudian bagaimana gereja juga melakukan formasi spiritual Paskah. Nah, ternyata dalam sejarah gereja, salah satu cara yang dipakai gereja untuk memformat spiritualitas Paskah adalah dengan melakukan baptisan di hari Paskah. Jadi ini ternyata yang dipakai oleh gereja-gereja perdana, itu gereja-gereja pada masa lalu dalam sejarah gereja, melakukan baptisan di hari Paskah. Ini menjadi sebuah cara gereja untuk melakukan formasi spiritualitas sebagai manusia Paskah. Pertanyaannya, mengapa baptisan? Kakak-kakak, saya ingin menjelaskan gambar yang ada di samping kiri ini. Ini merupakan kolam pembaptisan di gereja-gereja yang ada di luar negeri ya. Saya kurang tahu apakah di Indonesia ada seperti ini. Biasanya ini di bagian depan gereja, di halaman gereja, ada kolam baptisan seperti ini. Dan ada tangga ya, ada tangga turun ke bawah gitu ya. Turun ke bawah, ini mau bicara soal seorang yang sebelum dibaptis gitu ya, dia akan turun seperti Tuhan Yesus dalam pengakuan iman rasuli, turun ke dalam kerajaan maut, lalu di dalam turun itu mati, sebenarnya mati bersama dengan Kristus, lalu dibaptis. Biasanya dulu itu dibaptisnya adalah, nggak tahu ya, saya juga belum menarik sekali gitu, biasanya pakai cadokan kerang gitu ya, cangkang kerang, lalu dibaptiskan, lalu naik lagi gitu ya, dibarui gitu ya, naik tangga kembali, sudah menjadi manusia baru, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Itu kenapa makanya kolam baptisannya seperti ini gitu. Ini mau bicara soal tanda hidup baru, dan itu yang ada di dalam Paskah. Kesediaan diri dimandikan, dibaptis, dibersihkan dari segala kotoran, dari segala dosa. Ini ya, mati dan hidup lagi seperti dengan Kristus yang mati dan bangkit. Jadi kenapa kemudian baptisan yang dipakai gereja-gereja perdana, gereja-gereja dalam sejarah gereja untuk dilakukan di Paskah, untuk memformat masa raya Paskah, karena memang baptisan bicara soal komitmen untuk hidup baru. Lalu gimana Pak kalau yang udah dibaptis gitu ya, kalau yang udah dibaptis? Nah, bukankah biasanya kita juga kalau dalam liturgi baptisan gitu ya, itu juga menjadi reminder buat kita, bukan? Ketika kita menyaksikan ada seorang yang dibaptis, kita diingatkan lagi baptisan adalah lambang bahwa kita telah disucikan dari dosa. Dan bahkan saat pengakuan iman rasuli kalau di GKI ya, diucapkan bersama-sama. Bukan hanya untuk calon-calon yang akan dibaptis, karena itu menjadi reminder kita juga bahwa baptisan itu adalah tanda bahwa kita mau hidup baru, bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus, hidup kembali, bangkit kembali bersama Kristus. Kita bersedia dibersihkan dari segala kotoran dan dosa. Dan ini yang dilakukan untuk memaknai Paskah. Dan menariknya, kakak-kakak,
ketika seseorang dibaptis di hari Paskah, gitu ya. Pastinya sebelum Paskah mereka juga udah melakukan persiapan, bukan? Kalau di kita disebut katekisasi. Dulu tuh katekisasi, sekarang katekisasi 9 bulan rata-rata. Gereja-gereja di masa awal-awal, abad-abad perdana, katekisasi itu kurang lebih 3 tahun. Udah kayak ini ya, kayak SMP atau SMA. 3 tahun. Saya nggak tahu kalau kita katekisasi masih 3 tahun, masih pada tekun nggak ya untuk katekisasi. Sekarang 9 bulan aja banyak yang minta, boleh nggak dipersingkat? Gitu ya. Dulu 3 tahun. Dan di ujung 3 tahun itu, nah ini ayatnya ya, bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, persiapan baptisan gitu ya, ketika bicara soal lahir baru, dilahirkan kembali, di ujung masa katekisasi ada yang disebut dengan persiapan. Masa persiapan menuju baptisan itu. Dan masa persiapan intensif itu dilakukan selama 40 hari. Jadi 40 hari sebelum pembaptisan, seseorang dipersiapkan secara intensif, memasuki masa persiapan intensif. 40 hari ini tentu punya berbagai makna ya. 40 hari juga yang dilakukan oleh Yesus untuk sebelum dia memulai karya pelayanan. Dia persiapkan 40 hari di padang gurun untuk mengalami pencobaan. Bangsa Israel sebelum menjadi sebuah bangsa yang mandiri setelah perbudakan di Mesir, dipersiapkan selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Dan ini yang dipakai oleh gereja ketika seseorang mau dibaptis. Ada 40 hari untuk persiapan yang intensif. Apa yang dilakukan dalam persiapan yang intensif selama 40 hari? Kalau katekisasi kan belajar tentang iman secara kognitif, lebih banyak gitu ya. Tapi kalau 40 hari ini adalah melakukan pengosongan diri, pembersihan hati. Secara intensif melakukan pembersihan hati, agar hati ini benar-benar terarah pada Tuhan. Bukan hanya pengosongan diri, pembersihan diri, tapi juga masa 40 hari ini juga menjadi sebuah masa untuk menumbuhkan karakter-karakter sebagai pribadi yang telah dibarui, sebagai pribadi yang telah melihat kerajaan surga nantinya gitu ya, ketika dibaptis seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Orang-orang yang telah melihat kerajaan surga menumbuhkan karakter-karakter kerajaan surga. Jadi selama 40 hari ini secara intensif seorang calon baptisan melakukan persiapan intensif. Pengosongan diri gimana caranya? Dengan menyangkal diri, biasanya dengan berpuasa atau berpantang. Itu yang dilakukan Yesus selama 40 hari di padang gurun. Menumbuhkan karakter kerajaan surga biasanya dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang melatih diri untuk apa? Untuk menumbuhkan kehidupan. Makanya dengan doa, dengan juga berbagai aktivitas yang kiranya itu adalah aktivitas sikap-sikap, tindakan-tindakan yang mencerminkan kerajaan surga. Gitu ya. Jadi itu yang dilakukan selama persiapan baptisan selama 40 hari. Jemaat yang sudah dibaptis juga biasanya turut serta untuk mendukung calon baptisan ini untuk persiapan selama 40 hari. Ikut serta juga. Nah, cuman karena tadi gitu ya, kemudian hari Minggu biasa udah dianggap sebagai bukan di hari Minggu nggak perlulah kita berpuasa. Oleh karena itu masa persiapan 40 hari ini akhirnya tidak dihitung hari Minggunya gitu. Jadi cuman weekdays aja gitu ya, cuman Senin sampai Sabtu. Jadi hari Minggu ini tidak termasuk dalam bilangan 40 hari. Oleh karena itu kemudian masa persiapan ini akhirnya kalau dihitung dari 40 hari sebelum masa Paskah di luar hari Minggu pasti akan jatuh di hari Rabu
hari Rabu sebelum 6 minggu sebelum Paskah itu ya. Dan itulah yang kemudian proses persiapan menuju baptisan inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kalender masa raya Paskah. Dimulai dari hari Rabu 6 minggu sebelum Paskah. Itulah yang kemudian kita ketahui sebagai hari Rabu Abu. Gitu ya. Jadi 46 hari masa raya, masa prapaskah gitu ya. 6 harinya adalah 6 hari Minggu. Jadi 40 hari masa prapaskah untuk melakukan persiapan intensif tadi dimulai dari yang namanya Rabu Abu. Lalu ada minggu-minggu prapaskah, prapaskah 1 sampai prapaskah 5, dan ketika di prapaskah 6 itu sudah masuk dalam pekan suci. Pekan suci itu apa? 1 minggu sebelum Paskah. Prapaskah 6 biasa disebut juga sebagai Minggu Palmarum atau Sengsara. Lalu ada Triduum. Triduum itu 3 hari suci yang dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung sampai Sabtu Sunyi, lalu ke Paskah. Jadi kakak-kakak sebenarnya di balik kalender masa raya Paskah ada Rabu Abu apa ini ya, maksudnya berbagai hal, ada Rabu Abu, Prapaskah, Palmarum, Sengsara, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi gitu ya. Maknanya sebenarnya satu. Itu adalah masa-masa persiapan intensif seseorang untuk apa? Untuk nantinya diteguhkan sebagai manusia Paskah. Sebagai pribadi yang telah melihat kerajaan Allah. Ini adalah untuk meneguhkan seseorang untuk hidup di dalam keselamatan dan kemenangan. 40 hari masa persiapan itu. Ya. Oleh karena itu di hari 40 hari sebelumnya, ya tentu seseorang untuk masuk masa persiapan ada sebuah undangan. Gitu ya. Undangan untuk masuk masa persiapan intensif itu. Undangan ini apa sih? Undangan ini sebenarnya seperti panggilan untuk menyadari manusia yang fana dan terbatas. Ayo, kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang bahkan kita adalah ciptaan yang begitu rapuh, yang begitu terbatas. Kita diciptakan dari debu dan tanah. Itu adalah seruan undangan untuk kita menjalani masa 40 hari. Yang kemudian oleh gereja dinamakan hari pertama pada masa raya Prapaskah itu, masa Prapaskah itu sebagai hari Rabu Abu. Yang pada tahun ini akan jatuh pada tanggal 22 Februari. Itu adalah undangan. Jadi Rabu Abu itu bukan Rabu di Minggu Pekan Suci ya. Kakak-kakak Rabu Abu, lalu besoknya Kamis Putih, lalu besoknya Jumat Agung, lalu besok Sabtu Sunyi. Bukan. Rabu Abu itu adalah awal masa Prapaskah. Karena itu adalah undangan untuk masuk masa persiapan. Lalu mulai menjalani masa persiapan baptisan itu dengan apa tadi? Melakukan aksi penyangkalan diri sebagai wujud pengosongan diri. Itu yang kemudian disebut oleh gereja sebagai Lent, masa Prapaskah. Lent ini sebenarnya dalam arti harafiah juga musim yang panjang. Karena ini panjang, 40 hari cukup panjang. Gitu ya. Melakukan aksi penyangkalan diri untuk mempersiapkan. Biasanya di Lent ini kemudian ritus-ritus yang ada gitu ya, untuk memformasi masa persiapan itu dengan apa? Berpuasa. Tadi kan puasa itu bicara soal apa? Puasa atau pantang menyangkal diri, mengosongkan diri gitu ya. Lalu ada bicara soal berdoa dan berderma, melakukan aksi sosial. Itu sebenarnya untuk apa? Menumbuhkan karakter kerajaan sorga gitu. Jadi kayak kita tuh seperti maksudnya mengurangi hal-hal yang buruk, membersihkan, mengosongkan. Kalau kita kan mau ngebersihin rumah juga harus dikosongkan dulu gitu ya. Kita mau ngerenov rumah, ya sebelum diisi lagi harus dikosongkan. Harus dibersihin. Nah, ini kemarin kami di jemaat kami GKI Aries lagi renovasi poliklinik gitu ya. Apa yang harus dilakukan pertama? Ya itu dokumen-dokumen semua harus dikosongin dulu. Untuk kemudian dibarui
dan nanti diisi kembali dengan berbagai karya kita gitu ya. Harus yang namanya dibersihkan. Bapak Ibu mau pesta di rumah, pesta ulang tahun anak, pesta nikahan, ya kosongin dulu barang-barang, pindahin dulu sebelum nanti dipakai, dibarui gitu ya. Mau ngecat apapun, konsep dunia selalu seperti itu gitu di tengah kehidupan kita. Dan ini juga yang harus diadaptasi gitu. Ketika kita membersihkan diri, ya kita kosongin dulu. Makanya ada yang namanya berpantang, berpuasa. Itu metodenya berpantang atau berpuasa. Tujuannya adalah membersihkan hati. Berdoa dan berderma itu menjadi caranya. Tujuannya apa? Menumbuhkan karakter kerajaan surga. Mendekatkan relasi kita dengan Tuhan. Sehingga di hari Paskah nanti, kita benar-benar ada di dalam kehidupan baru. Benar-benar siap. Karena itu setelah menjalani puncak masa persiapan puncak rangkaian Paskah ini, kemudian apa? Menghayati jalan sengsara Kristus menuju kemenangan, dan itu yang terjadi di Triduum, Kamis Putih sampai Paskah. Menghayati jalan sengsara Kristus menuju kemenangan, kita berjalan bersama Kristus. Kristus yang hadir di tengah dunia untuk menyatakan solidaritasnya bagi dunia, bagi kita, bagi seluruh ciptaan. Maka kita tinggal mengikuti teladannya. Kristus yang sengsara, Kristus yang mati, dan Kristus yang bangkit, itu menjadi cara kita juga sebagai manusia untuk menuju pada kehidupan baru. Jadi ini yang sebenarnya balik lagi di format di dalam masa raya Paskah. Karena itu kalau bicara soal spiritualitas masa raya Paskah, kakak-kakak saya menggambarkan bagannya seperti ini gitu ya, seperti perjalanan melangkah naik gunung gitu ya. Undangan untuk mengingat kefanaan diri, itu yang kemudian diformasi dengan ritus Rabu Abu. Memeriksa diri, menguji diri, membersihkan diri, menumbuhkan karakter kerajaan Allah, itu yang diformasi selama masa raya Prapaskah. Masa yang panjang. Dan di masa Paskah, kita membentuk sebuah karakter. Bagaimana kita hidup dalam keselamatan, dalam kemenangan. Menghargai kehidupan kekal yang telah diberikan. Itu menjadi puncak dari perjalanan masa raya Paskah. Dan spiritualitas inilah yang ingin ditanamkan di dalam pribadi-pribadi yang percaya pada Kristus. Spiritualitas kita mau menyadari Tuhan hidup, Tuhan menang, kita juga udah menang, ada rasa syukur, rasa pasti. Rasa bahwa kita hidup baru dipersiapkan dengan masa persiapan. Ini tujuan dari masa raya Paskah. Ini yang ingin dibentuk dari masa raya Paskah. Dan gereja udah punya tadi formulanya gitu ya. Gereja adanya hari raya gerejawi yang cukup banyak di masa raya Paskah menjadi cara yang dipakai gereja untuk memformat manusia-manusia Paskah supaya manusia Paskah memiliki karakter-karakter ini. Ya, menjadi pertanyaan, gimana memformasi spiritual ini bagi anak? Tentu kebutuhannya berbeda, bukan? Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak. Gitu ya. Bagaimana kemudian memformasi spiritual ini bagi anak? Dan ini yang akan kita lakukan dalam pembinaan-pembinaan dari hari ini sampai 3 hari ke depan. Bagaimana ide-ide kreatif kita, bagaimana cerita kita akan karya keselamatan Kristus bisa memformasi spiritualitas yang dimaksud di dalam masa raya Paskah. Satu catatan gitu ya, kunci yang ingin saya bagikan dalam sesi di malam ini adalah, nah ini ada sebuah pendapat dari seorang ahli. Lent, masa Prapaskah adalah waktu untuk mempersiapkan hati agar kita betul-betul menghargai kematian Kristus untuk kita dan merayakan Paskah. Lent is a time to
to get our hearts ready to truly appreciate Jesus' death for us and celebrate Easter. Ketika kita memformasi manusia Paskah, mari kita lakukan masa Lent Prapaskah ini sebagai waktu untuk mempersiapkan hati kita, hati anak-anak. Untuk apa? Untuk mereka juga memahami, menghargai kematian Kristus dan merayakan Paskah. Karena itu kunci yang pertama dari formasi spiritualitas masa raya Paskah bagi anak. Kuncinya adalah menjadikan minggu-minggu Prapaskah sampai Paskah ini sebagai satu rangkaian yang utuh. Saya yakin kakak-kakak, rekan-rekan mungkin tidak banyak gereja, bahkan mungkin hampir tidak ada ya. Kalau pelayanan anak ada sekolah, ada kegiatan untuk anak di Rabu Abu tanggal 22, rasanya nggak mungkin. Biasanya yang kita lakukan ya pasti kegiatan-kegiatan di hari Minggu. Saya juga nggak tahu, apakah hari Jumat Agung gitu ya, apakah ada ibadah khusus untuk anak atau biasanya ibadah itu gabung gitu ya sama orang tua dan segala macam. Nah, artinya yang memang menjadi permainan kita para pelayan anak yang saya ini ya asumsikan ya dalam pembinaan ini ya memang kita akan bermain di ranah kebaktian hari Minggu gitu ya, kurang lebih. Artinya ada 7 minggu yang bisa kita garap bersama untuk memformasi spiritualitas masa raya Paskah. 7 minggu itu kapan? 6 minggu masa Prapaskah, Prapaskah 1 sampai 6 sampai Minggu Palmarum, dan terakhir adalah Minggu Paskah. Gitu ya. Yang terakhir adalah Minggu Paskah. Dan jadikanlah 7 minggu garapan ini sebagai sebuah satu rangkaian. Sebagai sebuah satu rangkaian itu. Gimana caranya gitu ya? Sebenarnya bisa dengan ada 7 minggu ini kita kasih kekhususan gitu ya. Kita punya aktivitas yang sama atau bahkan aktivitas yang gradual. Aktivitas yang meningkat tadi ya, seperti masa raya Prapaskah sampai Paskah itu kan seperti orang naik gunung gitu, gradual. Ada peningkatan. Nah, ini beberapa contoh, nanti tentu di pembinaan besok akan lebih banyak dibahas gitu ya. Misalnya ini ya, ini ada sebuah jurnal Lenten, jurnal Prapaskah gitu ya. Jurnal Prapaskah, kalau kita lihat di sini ada 7 kolom gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi ini dimulai dari Lenten Journey gitu ya. Mengajak anak-anak untuk mengisi jurnal ini 1 minggu 1 kali gitu ya. Mulai misalnya dari minggu pertama, apa janji kita pada Tuhan. Lalu yang kedua ini my favorite Bible story gitu ya. Itu kan tadi menumbuhkan gitu ya. Ini during I will serve. Oh ini ya, mau pelayanan, mengambil bagian pelayanan apa. Lalu apa Alkitab favorit itu mungkin di minggu keempat. Minggu kelima mereka suruh ngisi apa arti Paskah untuk kita gitu ya. Lalu minggu keenam menulis apa yang mau kita lakukan untuk gereja. Dan minggu Paskah misalnya cerita tentang apa the Bible say apa tentang Paskah. Itu bisa kita lakukan mungkin dengan berbagai itu ya tema yang lain, tapi anak-anak punya sebuah kesempatan untuk melihat selama 7 minggu ini gitu, selama dari masa Prapaskah sampai Paskah ada sesuatu yang saya pelajari secara bersama. Lalu ada juga, nah ini menarik juga ya, Lentopoli. Wah ini mengadaptasi kayak monopoli gitu ya. Dan kalau kita lihat bisa jadi ini misalnya dipakai gitu untuk 1 minggu. Oke, 1 minggu ini ngapain? Maksudnya pakai dadu gitu. Oh hari ini saya selama 1 minggu ini contohnya yang hijau di sini, no TV zone gitu ya. Enggak nonton TV, menjadi komitmen. Itu menjadi komitmen untuk apa tadi? Kalau yang diumumkan biasanya berpantang, berpuasa gitu ya. Sekarang mah bukan TV kali ya, Netflix atau YouTube. TV mah udah jadul, orang juga udah pada nggak nonton TV gitu kali ya.
Dan nanti mungkin abis itu setiap minggu diceritain gimana perasaannya nggak nonton TV seminggu gitu. Wah, aduh gimana dan segala macam. Itu bisa jadi cara itu ya. Ada satu aktivitas. Nah, ini juga bisa itu ya. Pray, fast, and give. Kita bikin apa ya, misalnya pray, doain untuk apa? Biar 1 minggu ini doain untuk ini. Fast, pantangnya untuk apa gitu ya. Give-nya untuk apa? Mulai dari memberikan waktu bersama orang tua gitu ya, bukan waktu main digunakan untuk apa? Misalnya ngobrol sama orang tua itu bisa gitu ya. Nah, ini juga menarik gitu. Ini seperti wheels, ini agak pecah. Nah, di sini lebih kelihatan gitu ya. Jadi bisa juga kita bikin seperti ini gitu ya. Apa yang mau kita lakukan selama minggu ini gitu. Kita ini gitu ya, mulai dari playing instead I will help around the house, buying trees. Ya itulah pokoknya sikap-sikap yang kita tumbuhkan gitu. Ada aktivitas, intinya adalah selama 7 minggu itu ada sebuah aktivitas gradual. Atau di masa raya Prapaskah juga di awal kebaktian kita nyalain lilin gitu ya. Jadi anak juga ngerti, oh ini lilinnya dari 1 sampai minggu ke-6, lalu yang biasa Paskah itu putih lilinnya. Saya nggak nemu tadi gambarnya gitu. Oh, kemudian nyalain lilin Paskah. Bahwa dia datang semakin terang. Itu menjadi sebuah bagian juga. Sebuah gradual. Sebuah penanaman karakter gitu ya. Yang kedua juga bisa dengan menambah muatan pada bahan ajar. Setahu saya Bina Warga juga sebenarnya kalau di minggu-minggu Prapaskah bahan suruh sekolah minggu itu ada ya Pak Hendra ya yang memang secara gradual mempersiapkan peristiwa-peristiwa jelang salib gitu ya. Mulai dari Yesus ditangkap, lalu ada Petrus itu seingat saya itu memang udah disetting untuk masa raya Prapaskah. Tapi mungkin ada di antara kita juga yang lagi pakainya bahan yang lain gitu ya. Bahan yang karakter atau segala macam, nggak apa-apa. Bukan sesuatu yang kemudian harus diganti gitu ya. Nah ini yang tadi yang The Way of the Cross Journal for Children, oke gitu. Itu bisa kita pakai. Nah kemarin yang kadang di Aries itu suka jadi pertanyaan seperti ini yang saya dengar ya. Pak, tapi kalau bahan Bina Warga ini Minggu Palmarumnya jadi sebelumnya karena kan ada banyak peristiwa justru yang ada di hari Kamis sama Jumat gitu ya. Yang misalnya Yesus ditangkap, penghakiman, kan sedangkan Palmarum itu baru minggu terakhir. Nanti lucu dong kita bilang Yesus ditangkap dulu baru Palmarum di minggu ke-6 gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa artinya apa? Ya kita juga sebenarnya ya karena itu juga ada sebuah kurikulum khusus ini buat anak-anak gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting anak tahu kronologisnya, jangan jadi kemudian diputar-putar gitu ya. Emang Alkitab siapa yang bikin gitu ya. Ya memang keterbatasan kita. Memang keterbatasan kita ya tadi. Keterbatasan kita cuma bisa garap di 7 minggu itu. Jadi saat itu kalau nggak salah bahan seluruh sekolah minggu, Palmarumnya kalau nggak salah di minggu Prapaskah kedua atau ketiga gitu ya Pak Hendra ya. Saya ya udah nggak apa-apa kita ikutin aja kronologis gitu. Walaupun yang memang di umum baru minggu Palmarumnya baru di minggu ke-6, tapi kan kita lagi upaya menanamkan spiritualitas itu. Kan tadi salah satu cara mempersiapkan anak mengerti makna Jumat Agung gitu, makna kematian Kristus. Itu udah ada di dalam bahan ajar. Nah, oleh karena itu kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Bisa seperti itu gitu ya. Atau misalnya memang di dalam itu ada yang bukan pakai yang kronologis, urutan kronologis atau cerita apapun. Nah, kita bisa juga memakai gitu ya, misalnya selama minggu Prapaskah sampai Paskah, karakter apa nih yang dipelajari dari cerita apapun yang menjadi kurikulum sekolah minggu kita. Misalnya gitu ya, kita lagi ada di dalam bahan ajar tentang yang berbasis karakter gitu. Oke, memang mungkin dari minggu sebelum Prapaskah juga lagi belajar itu, tapi di masa Prapaskah ini kita ajarin gitu ya, misalnya karakter pertama misalnya belajar dari anak yang hilang gitu ya, belajar pengampunan. Nah, itu yang kemudian kita bikin nih, saya pikir kita bikin kayak stiker seperti ini,
gambar yang menggambarkan pengampunan, anak-anak kemudian mungkin suruh mewarnai, lalu tempel itu di salib. Salibnya anak-anak punya gitu ya, punya masing-masingnya, nanti ditempel selama 7 hari Minggu, selama 6 Prapaskah, memperlihatkan apa karakter yang dibangun. Oh, di minggu pertama pengampunan. Minggu kedua, misalnya mungkin kita belajar dari Petrus yang ini ya, yang berjalan di atas air, ada rasa takut. Oh, kita nggak boleh takut, anti takut gitu ya, stiker. Itu juga bisa. Intinya adalah kita mau memfasilitasi anak-anak untuk apa ya, untuk punya sebuah kesadaran bahwa oh kita lagi menumbuhkan karakter ini untuk apa? Supaya kita siap untuk merayakan Paskah yang penuh kemenangan. Atau kita bisa juga lakukan dengan aktivitas sosial. Aktivitas sosial seperti apa? Misal selama Prapaskah ada celengan gitu ya. Ada celengan gitu ya, kita ayo uang jajan gitu ya, kita berikan celengan, lalu untuk apa? Nanti kemudian di masa Paskah gitu ya, misalnya kita beraksi sosial, diprogramkan gitu ya di dalam apa namanya, di dalam ini kita nanti akan punya aksi sosial bersama-sama atau segala macam itu benar-benar ini formasi banget sih ya, anak-anak gimana mengorbankan dirinya untuk punya apa namanya uang jajannya dan segala macam untuk dicelengin, tapi kemudian diajak mereka untuk misalnya pergi ke panti asuhan atau ke anak-anak jalanan segala macam atau apapun gitu ya. Anak-anak punya sukacita sendiri. Dan itu pasti menimbulkan sebuah pengalaman yang menarik buat seorang anak gitu ya. Dan mereka bisa, iya ya, ada rasa bahagia ketika memberi. Ketika saya mengorbankan uang jajan, ternyata ada sebuah kebahagiaan. Dan itu bukankah itu format dari seorang yang sudah menghayati keselamatan di dalam Kristus. Tadi ya seperti Pak Pardo gitu ya, setiap tahun, ayo bersihin makam. Jadi nggak ada rasa takut, ada sebuah pengalaman. Dan harusnya ini bukan hanya sekali lagi gitu ya. Tadi Pak Pardo bisa sampai pada tahap saya sekarang nggak takut lagi pada makam, karena itu dilakukan setiap tahun juga. Karena itu ketika bicara soal memformat masa raya anak-anak menjadi manusia Paskah, ini bukan hanya garapan 1 tahun, tapi ini sebuah garapan harus kita lakukan secara konsisten tiap tahunnya. Tentu dengan ide-ide kreativitas yang menarik gitu ya. Catatan kakak-kakak bahwa masa raya Paskah itu tidak selesai di hari Paskah. Kalau kita ingat masa raya Paskah itu masih ada 40 hari, oke, selesai. Tapi masih ada 50 hari lagi, betul nggak? Sampai Pentakosta, begitu panjang. Karena itu setidaknya kita juga perlu gitu ya, memperkaya kemudian dengan spiritualitas Paskah sampai Pentakosta. Bagaimana caranya gitu? Spiritualitas Paskah sampai Pentakosta itu bagaikan perjalanan turun gunung. Bukan bicara soal turunnya, tapi bicara soal pengalamannya. Mungkin untuk kakak-kakak yang pernah naik gunung, saya sekali-kalinya naik gunung karena Bunda Kader diajak Pak Hendra itu ya. Ada sebuah pengalaman yang sukacita ketika turun gunung itu gitu ya. Kayak waktu naik gunung tuh begitu berat, tapi begitu turun gunung tuh ada rasa kepuasan, ada rasa sukacita. Dan rasanya pengen apa, buru-buru ceritain apa yang dilakukan di atas gunung gitu. Karena itu memang pribadi yang telah diselamatkan, berkemenangan, dan mendapatkan hidup kekal biasanya identik dengan kehidupan bersaksi. Ada sebuah saksi, ada sebuah tell the story. Dan itu juga yang terjadi dalam diri para murid. Ketika Paskah lalu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka kemudian menyebarkan berita tentang kebangkitan Yesus. Ingat cerita Emmaus ya, berjumpa dengan Yesus lalu mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan Yesus yang bertemu. Itu identik dengan kehidupan bersaksi. Dan kemudian ketika Roh Kudus di hari Pentakosta itu identik kemudian Roh Kudus berkarya. Orang-orang yang telah hidup baru bukan sekadar menjadi status, tetapi orang-orang yang telah hidup baru itu dipulihkan untuk kembali bersaksi dan berkarya. Nah, karena itu ini menjadi tambahan gitu ya. Tadi rangkaian
selama 7 minggu yang bisa kita lakukan di sekolah minggu selesai di Paskah memang. Tapi mungkin di masa-masa Paskah, kenaikan sampai sebelum Pentakosta gitu ya. Saya membayangkan mengajarkan anak untuk bersaksi. Nah, biarlah misalnya ada kesempatan siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan gitu ya. Itu bisa menjadi ritus juga untuk memformasi, oh kita tuh perlu ya bersaksi, menceritakan. Dan hingga akhirnya kemudian di hari Pentakosta itu ya. Ini gambar biasanya unduh-unduh kalau di kebaktian umum dan segala macam. Ibarat sebenarnya ini mau bicara soal hasil karya, hasil kerja. Nah, kita juga bisa memformasi itu di dalam anak-anak ya dengan kita membawa hasil panen, kita menjelaskan gitu ya. Pasti di hari Pentakosta sih bahan ajar juga soal hari Pentakosta ya biasanya gitu. Dan juga mengajak anak-anak untuk menyerahkan persembahan syukur tahunan juga. Di GKI ada ya budaya menyerahkan persembahan syukur tahunan di hari Pentakosta. Jadi biar itu mulai ditanamkan sejak anak-anak bahwa di hari Pentakosta kita bersyukur untuk karya Allah. Tapi intinya balik lagi kakak-kakak dari semua hari raya gerejawi yang ada di masa raya Paskah, tujuannya kita mau menanamkan, kita mau membentuk anak-anak setiap pribadi memiliki spiritualitas Paskah, menjadi manusia Paskah. Mereka hidup di dalam keselamatan. Mereka menyadari bahwa mereka hidup dalam kemenangan dari dosa. Dan mereka menyadari bahwa mereka hidup sebagai pribadi yang telah mendapat jaminan hidup kekal. Karena itu memang tujuan dari Paskah adalah membentuk seorang pribadi. Dalam hal ini anak-anak mengerti apa makna hidup, apa makna menang dari dosa. Membentuk pribadi yang memiliki rasa syukur gitu ya. Ada sebuah kepastian. Dengan diawali dengan bersih-bersih sehingga ada tidak ada lagi rasa takut, khawatir dan sebagainya. Nah, kurang lebih ini yang menjadi sharing saya, kakak-kakak. Mungkin kita akan sharing banyak juga di paruh berikutnya ya dari sesi hari ini. Begitu saja saya serahkan kembali pada Pak Hendra. Thank you, Kak Hizkia. Aduh, banyak sekali ya kita ini perlu berbenah diri nih untuk mewarnai Prapaskah ini, terutama untuk pelayanan anak dengan kegiatan-kegiatan nggak hanya fokus di perayaan aja, tapi juga justru dalam momen-momen Prapaskah itu menjadi sangat penting ya untuk bisa kita warnai dengan banyak hal yang membuat kita akhirnya membawa anak-anak jadi manusia Paskah. Kita mau membuat adik-adik ini tidak takut lagi dan bahkan mereka bisa punya keyakinan bahwa mereka punya Tuhan yang hidup ya. Mereka tahu juga bahwa Tuhan membebaskan mereka dari dosa dan memberikan jaminan hidup kekal ya, dan konsep-konsep iman yang menurut saya penting untuk bisa terus dihayati oleh adik-adik ya. Dan juga momennya itu bukan hanya ketika Prapaskah dan Paskah, tapi juga setelahnya ada banyak hal yang mau kita lakukan. Jadi ini sebuah perayaan yang cukup panjang ya, perayaan yang menurut saya penting untuk kita isi. Dan biasanya kita cuma ngurusin di minggu Paskahnya saja ya, dengan beberapa aktivitas riang. Padahal itu adalah momen perayaannya saja, tapi momen sebelumnya itu menjadi momen yang juga sangat penting, sehingga perayaan di Paskah itu menjadi benar-benar berarti karena kita sudah melewati masa-masa Prapaskah yang bermakna, dan perayaan itu menjadi sukacita bersama yang sangat berbeda ketika kita berhasil mengisinya dengan sesuatu yang baik juga. Nah, jadi bayangkan kalau kita para pelayan anak bisa mempersiapkan hal-hal yang membuat masa-masa Prapaskah itu sangat bermakna buat adik-adik, sehingga Paskahnya menjadi sangat berbeda pastinya. Nah, saya juga mendapatkan beberapa hal-hal khusus ya dalam proses kita ini. Memang kita masih fokus di hari Minggunya saja ya, Kak Hizkia ya. Rabu Abu
juga Triduumnya belum ya. Tadi saya nulis di chat ya, karena mungkin sebagian gereja masih menyebutnya sebagai sekolah minggu ya. Jadi kalau di luar hari Minggu jadi agak-agak aneh Kak. Kebaktiannya di hari Minggu. Itu menjadi otokritik juga buat kita ya, apakah kita masih menyebutnya dengan sekolah Minggu atau memang ini kebaktian anak dan bisa dilakukan di Rabu Abu maupun juga Kamis Putih, Jumat Agung dan rangkaian Triduum lainnya. Kakak-kakak, banyak sekali yang saya dapat dari apa yang Kak Hizkia sampaikan dan memberikan juga kesadaran-kesadaran bahwa kurikulum sekolah minggu, nih teman-teman dari Sahabat Anak juga ada di sini ya. Kami di Bina Warga menyusunnya ya berdasarkan sejarah suci ya, bukan berdasarkan tahun gerejawi gitu. Walaupun ada beberapa momen-momen tahun gerejawi yang kita coba sesuaikan gitu. Dan sangat sulit sekali untuk merangkaikan kisah Rabu Abu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya dengan Minggu Pamarum dan sangat pendek ketika masuk di Paskah. Itu sesuatu yang menjadi tantangan sekali, kecuali kita menyusun sebuah kurikulum yang memang basisnya adalah tahun gerejawi seperti yang disusun oleh rekan-rekan dari Dian Penuntun, bahan khotbahnya GKI yang basisnya adalah leksionari dan pandu utamanya adalah tahun gerejawi, dan itu bisa membuat seluruh bahan yang dibagikan juga akan relevan. Jadi ada banyak sekali yang saya dapatkan. Terima kasih banget Pendeta Hizkia. Nah, saya mau membuka kesempatan untuk kakak-kakak memperdalamnya, dan pasti akan hal-hal yang kakak-kakak bagikan akan juga bisa memperdalamnya ya. Nah, sama seperti tadi saya berbagi di seluruh sekolah minggu, itu basisnya sejarah suci, sama seperti rekan-rekan di Sahabat Anak ya, sejarah kerajaan Allah ya, benar. Itu yang kita melakukan. Kayaknya kita kapan-kapan harus mengeluarkan satu edisi bareng nih, teman-teman di SW Jateng dengan Bina Warga ngeluarin satu edisi tahun gerejawi misalnya begitu ya. Jadi alternatifnya yang bisa digunakan, mungkin jadi suplemen begitu ya, untuk kayak masa prapaskah gini ada ya, ini suplemennya gitu lah yang bisa jadi alternatif penggunaannya. Oke kakak-kakak, kalau ada yang mau diresponi, ditanyakan, diperdalam, silakan. Kakak-kakak boleh raise hand atau kakak-kakak boleh menuliskannya di chat box supaya Kak Hizkia bisa meresponinya. Saya berikan kesempatan. Kak, silakan. Silakan Kak. Saya boleh Kak. Boleh. Oke Kak, dengan Kak siapa nih Kak? Dengan Kak Yanti dari GKI Bandar Lampung. Oh ya, silakan Kak Yanti. Kak Yanti dari Banter Lampung. Silakan Kak. Menarik bahasan hari ini. Saya jadi teringat dulunya itu kita itu pas pada waktu Natal, jadi kita mulai memperkenalkan masa minggu-minggu Advent, ya. Dan 1, 2, 3, 4, lalu makna-makna daripada Advent sudah kami perkenalkan kepada anak-anak sekolah minggu di GKI Bandar Lampung, itu sudah 5 tahun terakhir ini. Nah, hari ini menarik, ternyata memasuki masa raya Prapaskah pun itu sebaiknya sekolah minggu juga sudah harus diperkenalkan dengan yang namanya Kamis Putih, Rabu Abu, lalu juga Jumat Agung. Jadi itu sebenarnya satu rangkaian yang menolong anak-anak untuk memahami arti raya Paskah itu bukan sekedar cari telur atau sekedar untuk tampil bernyanyi dan segala macam seremonial yang biasanya dilakukan oleh sekolah minggu. Nah Kak, yang ingin saya tanyakan, seperti masa raya Advent kan ada hari Advent pertama, misalnya minggu kita bahas tentang pengharapan, sukacita, minggu ketiga dan selanjutnya. Kalau di masa-masa raya Prapaskah yang 7 minggu ini, adakah ketentuan-ketentuan tentang apa yang harus kita fokuskan dari perayaan masa raya Prapaskah ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua, ini sebenarnya hanya masalah kata ya Kak ya, antara Paskah dan Paskah dengan H dan tanpa H. Nah,
ini menarik nih sebenarnya karena di gereja kami tuh haknya tuh sudah dihilangkan. Karena seperti kita tahu tentang apa yang Pesak itu kan, masa Paskah itu, jadi bukan Paskah. Itu sebenarnya nggak terlalu apa ya bagi anak-anak, cuma ingin saya tanyakan lagi. Nah, itu gimana Kak? Walaupun memang di beberapa gereja-gereja lain juga nggak ada masalah mau Paskah. Lalu juga penyebutan Easter itu sebenarnya enggak ya. Easter tuh nggak ada sebenarnya kan. Pesak kalau kita sebenarnya masa Paskahnya itu. Itu aja Kak Hizkia, terima kasih. Ya, Kak Hizkia langsung ya respon, silakan. Makasih Bu Kayanti ya. Ya, tentu kalau Advent tuh kita ini ya, seingat saya kalau kita ingat udah jelas Advent pertama bicara soal harapan gitu ya. Advent 2 bicara soal damai, sukacita dan kasih. Nah, masa-masa Prapaskah sebenarnya ada juga gitu ya bagian-bagian itu, tetapi bukan bicara soal karakter harapan, kasih, damai, bukan seperti itu gitu ya. Tetapi memang biasanya yang dilakukan oleh masa Prapaskah ada yang menamakan minggu-minggu Prapaskah 1, 2, 3, 4 itu berangkat dari kata-kata dalam Mazmur yang ada di leksionari. Yang ada di leksionari ya gitu. Jadi memang menyangkut apa yang ada di leksionari. Seperti contohnya gitu ya. Salah satu kalau nggak salah di Minggu Prapaskah 4 itu kalau nggak salah saya lupa ingat karena memang nggak begitu didalami dan GKI sejauh ini juga tidak terlalu membahas itu ya nama-nama itu ada alasannya juga kenapa gitu ya. Seperti misalnya okuli itu lihatlah mata itu. Dan di Mazmurnya adalah bicara soal bagaimana kita melihat dengan mata kita. Dan kalau nggak salah teks leksionarinya adalah bicara soal orang buta yang dicelikan. Jadi memang penamaan nama-nama masa Prapaskah itu biasanya beda dengan yang Advent itu lebih ke karakter karena yang memang beda itu tujuannya itu. Tapi di masa Prapaskah ini sangat kental dengan teks leksionari yang dipakai di minggu itu. Gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa di GKI juga tidak dipakai, nggak terlalu dieksplor nama-nama itu karena memang secara umum di kebaktian umum di Dian Penuntun kan kita udah pakai leksionari. Ya ketika kita memakai leksionari sebenarnya ada karakter itu. Karakter itu apa secara umum kalau kita raba-raba gitu ya. Kalau kita raba-raba secara singkat, ini memang sengaja saya nggak masukkan ini di yang presentasi ini ya karena memang kurikulum anak kita memang beragam gitu ya. Rasanya kalau langsung ke situ, wah itu PR besar tadi ya kata Bina Warga. Gitu ya, ini menjadi PR besar, menjadi alternatif. Jadi ya intinya sih berangkat semua sebenarnya masa-masa Prapaskah itu adalah ya tadi mempersiapkan gitu. Bagaimana intinya memang akhirnya menolong jemaat untuk mengalami sebuah upaya untuk menyangkal diri gitu ya. Itu yang akhirnya lebih kita eksplor kegiatan itu. Di Prapaskah 1, Prapaskah 1 itu pasti teksnya itu tentang Yesus masuk di padang gurun. Itu pasti gitu. Karena itu sebenarnya mempersiapkan itu ya 40 hari ke depan. Jadi teks-teksnya itu lebih ke arah situ sih. Kayak nanti lalu ada bicara pasti soal perempuan di pinggir sumur, perempuan Samaria gitu. Itu mau bicara juga soal karakter Allah yang ternyata merangkul semua orang. Lalu ada bicara soal anak yang hilang, karakter Allah yang mengampuni. Jadi akhirnya memang karakter-karakter keilahian yang muncul di dalam setiap minggu Prapaskah supaya kita semakin mantap pada iman percaya kita bahwa Kristus adalah jalan keselamatan yang memberi hidup kekal. Itu masa Prapaskah secara khusus. Nah, yang pertanyaan kedua soal Paskah atau Paskah atau Paskah gitu ya. Nah, ini memang yang menjadi pegangan kami di Komisi Liturgi Sinwil Jabar gitu ya. Memang kita ada dalam sebuah penyadaran bahwa kata Paskah gitu ya, ini tuh berasal dari kata Pesak dan tentu ini yang lebih berhak untuk mendiskusikan ini adalah para penerjemah Alkitab gitu ya.
apa yang baik, apakah wah itu bagian sastra gitu ya, pasca atau paskah gitu ya, dan segala macam. Nah, dan sebenarnya enggak soal, karena itu persoalan transliterasi sih ya, persoalan transliterasi. Tetapi kami kalau di Sinwil Jabar pegangannya selama Alkitab LAI masih pakai kata Paskah, kita pakainya kata Paskah. Makanya tadi saya menggunakan kata Paskah, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang udah ada yang mau pakai kata Paskah, itu silahkan saja. Prinsipnya di situ sih yang menjadi perhatian. Itu Kak Yanti. Oke, Kak Hizkia, semoga memberikan geliat untuk Kak Yanti bertanya lebih lanjut ya. Kak Hizkia, ya, saya mau lanjutin dengan pertanyaannya Kak Kartika ya di ya. chat box nih ya, yang mengatakan jika bahan minggu di sekolah minggu itu ada momen tertentu disamakan dengan dian penuntun, bisa nggak ya gitu? Boleh diresponi yang ini Kak. Oke ya. Kalau bisa sih bisa-bisa aja ya. Tapi artinya memang nggak bisa kita kemudian secara mentah-mentah ya untuk melakukan menyamakan temanya. Karena memang ada berbagai sudut pendekatan kebutuhan anak yang berbeda. Nah, karena itu memang rasanya ini juga sudah pernah sempat disampaikan ya, Bina Warga tadi Pak He juga udah menyampaikan. Mungkin perlu kita membuat sebuah bahan ajar anak yang berlandaskan pada leksionari begitu ya, supaya memang kemudian berdasarkan tahun liturgi, supaya ini menjadi sebuah alternatif. Itu aja sih mungkin jawabannya. Terima kasih Kak Hizkia. Saya nambahin sedikit ya soal bahan ajar. Jadi kakak-kakak, adik-adik itu memang perlu untuk mendapatkan pengenalan akan kisah-kisah sejarah suci. Ya. Maka rekan-rekan sahabat anak atau dari kami di Bina Warga menyusunnya kisah-kisah, memang kisah-kisah tokoh atau peristiwa Alkitab berpaut pada kisah sejarah kerajaan Allah gitu. Jadi ya kisahnya memang kita sampaikan semua ya, sedapat mungkin juga bisa mencelaraskan dengan momen-momen gerejawi, tapi yang utama adalah adik-adik harus mengenal kisah itu. Nah, pilihan-pilihan memang ada banyak ya. Kami di Bina Warga punya versi sejarah suci, karakter begitu ya, dan kami akan mengeluarkan seri leksionari juga. Tapi yang perlu diperhatikan adalah setiap pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya sejarah suci yang pasti kita nggak bisa ngepas-ngapasin tahun gerejawi ya, akan terlalu susah. Walaupun ada momen-momen yang bisa dijekatkan. Karakter ya udah pasti ya, kisah-kisah sejarah sucinya akan lewat gitu karena pendekatannya karakter. Leksionari jangan salah ya, di GKI itu nggak semi sinambung, tapi benar-benar komplementer. Jadi kisah-kisah Tuhan Yesus saja yang menjadi penekanannya gitu ya. Dan itu akan mengabaikan kisah-kisah tentang Rahab, tentang ya banyak kisah-kisah tokoh kita perjanjian lama, dan itu menjadi kelemahan. Tapi bahan ajar itu bukan sebuah kitab suci saklek. Harus diikutin semuanya. Kakak-kakak bisalah dalam momen khusus ini lompat ya. Oke, kita mau sekarang menyusun dalam waktu 46 hari khusus ini tema-tema khusus ya, misalnya gitu, untuk membawa spiritualitas Paskah ini kuat. Itu bukan sebuah dosa begitu ya. Bisa dilakukan, Kak. Pilihlah, kemaslah. Makanya tadi saya mungkin bisa terwujud ya, Kak Dina, bisa nanti kapan kita bikin suplemen khusus gitu untuk momen-momen gerejawi ini gitu. Supaya kita bisa memperkuat pemaknaan masa-masa pra-Paskah, Paskah, bahkan setelah Paskah begitu. Dengan kisah-kisah khusus untuk mendorong penghayatan. Dan itu sesuatu yang oke, Kak. Jadi kalau selisih satu bahan lompat, is oke lah. Nggak usah bingung gitu ya. Nggak apa-apa, itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu respon saya, Kak. Ya. Nah, saya mau lanjut ke pertanyaannya Kak Andi Kusuma ya. Kak Andi Kusuma bertanya gini, banyak umat merayakan Natal secara besar-besaran daripada Paskah. Apakah ini spiritualitas iman yang benar atau tepat nggak? Menurut Pak
Pendeta Hizkia gimana? Silakan Kak. Ya. Sebenarnya setiap masa raya itu baik Natal, baik Paskah itu punya sebuah spiritualitas yang berbeda-beda gitu ya. Kalau Natal itu kan bagaimana kedatangan Kristus gitu ya, kedatangan Kristus hadir membawa sukacita damai di tengah penantian. Itu sebuah spiritualitas yang penting juga di dalam kehidupan. Spiritualitas masa Paskah tadi kita juga penting gitu. Bahkan sebenarnya bukan hanya Natal dan Paskah atau Napas gitu ya, sering disingkat gitu. Sebenarnya masa-masa biasa pun sebuah spiritualitas yang penting, karena sebenarnya selama 1 tahun ini adalah lingkaran kalender gerejawi gitu. Itu menjadi sebuah bagian untuk menanamkan sebuah karakter-karakter iman, karakter-karakter sebagai seorang yang telah diselamatkan untuk terus mengingat apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi artinya sebenarnya segala sesuatu penting, dan sekarang adalah menjadi bagian kita sebagai gereja, sebagai para pelayan gereja gitu ya, untuk kita bagaimana nih supaya spiritualitas itu bukan bicara soal berarti kalau ini acaranya harus besar, harus kecil dan segala macam. Bukan bicara soal besar atau kecilnya, tetapi gereja ada di dalam sebuah tugas besar, tanggung jawab untuk bagaimana kita bisa melakukan formasi spiritual yang konsisten dalam setiap minggu, dalam setiap masa raya yang ada. Tentu Natal gitu ya, kenapa terkesan lebih besar selama ini? Karena memang dipengaruhi juga dengan budaya akhir tahun gitu ya, holiday season. Saya sebenarnya memikirkan mungkin kalau Natalnya justru di bulan April, Paskahnya yang ada di bulan Desember, mungkin Paskah akan jauh lebih besar juga gitu ya. Ya itu memang karena holiday season ada di Natal gitu ya kebetulan. Nah, ini kemudian menjadi tanggung jawab kita nih. Bagaimana di tengah situasi seperti itu kita tetap bisa mengeksplor, menjaga secara konsisten baik masa raya Natal, Paskah maupun masa-masa tentang bagaimana kita berkarya gitu ya. Tadi kan habis Pentakosta masa gereja berkarya. Tadi kita bisa belajar juga dari dari tokoh-tokoh Alkitab dan segala macam. Itu mungkin yang menjadi pendapat saya. Itu Pak He. Benar juga ya, Natal karena holiday season ya, jadi lebih spektakuler, lebih semarak ya. Tenang Kak Isia, tahun ini Paskah kita ada di holiday seasonnya Indonesia. Ya. Menjelang Lebaran. Jadi harusnya penuh semarak juga ya. Bukan nyari telur ya, nyari ketupat nanti tahun ini ya. Silakan Kak, kalau ada yang mau memperdalam bertanya silakan. Saya berikan kesempatan. Ada? Saya Kak Hizkia ya. Selamat malam Kak. Oh ada, silakan. Ya, saya Rudi dari GKI Guntur. Saya hanya mau share aja. Kita di komisi anak kami itu pas Prapaskah itu memang di tiap kelas kita menyalakan lilin. Jadi Prapaskah pertama kita nyalakan lilin sampai nanti pada perayaan Paskah. Nah di kebaktian Jumat Agung pun kita melaksanakan kebaktian Jumat Agung, memang namanya masih kebaktian sekolah minggu gitu. Tapi kami masih dirayakannya kebaktian Jumat Agung di hari Jumat Agung itu. Nah, sebetulnya apakah penamaan itu dari kebaktian sekolah minggu itu boleh diganti jadi misalkan kebaktian anak gitu. Jadi ini yang masih jadi masih ada perdebatan gitu ya. Ada yang sudah pakai kebaktian anak, ada juga kebaktian sekolah minggu gitu. Mungkin itu aja Kak. Kami sudah sedikit melaksanakan itu. Mungkin untuk penamaan aja apakah memang ada aturan yang sekarang harus supaya bisa dibedakan dengan sekolah reguler gitu ya. Jadi namanya kebaktian anak gitu, atau cuman ada yang bilang kalau kebaktian anak kan harus pakai liturgi, pakai apa gitu. Ada juga masih banyak yang diperdebatan. Itu aja sih Kak. Terima kasih.
Terima kasih Kak Rudi. Waduh, seru ini ya. Kak Hizkia, silakan Kak. Mungkin ada latar sekolah minggu Kak, atau kenapa namanya sekolah minggu, sehingga gimana kalau diganti dengan kebaktian anak, silakan Kak. Iya, iya. Wah, saya baru mau nanya, wah kayaknya ini Pak Hendra yang punya percakapan ini nih, banyak yang ikut. Mungkin saya menceritakan sedikit sepengetahuan saya tentang istilah ini. Sebenarnya istilah sekolah minggu gitu ya, ini kan berangkat dari Robert Raikes gitu ya, Raikes gitu ya. Itu juga dulu saya pernah loh dapat materi sekolah minggu, mungkin seluruh sekolah minggu zaman dulu ya, waktu saya itu ada Robert Raikes dan tokoh-tokoh itu gitu. Tapi di sini prinsipnya ternyata itu ya, ini berangkat dari kebiasaan yang ada pada zaman dulu. Karena yang ada pada zaman dulu gitu ya, anak-anak itu ikut ibadahnya bersama dengan orang tua gitu ya. Bersama dengan orang tua yang kemudian sekarang kita bilang sebagai intergenerasi. Tapi kemudian Robert Raikes ini melihat anak-anak setelah pulang gereja mereka jadinya main dan segala macam, akhirnya dia punya sekolah membentuk yang namanya sekolah minggu yang sifatnya pada saat itu sebenarnya masih calistung gitu ya istilahnya. Gitu ya, yuk daripada main terutama anak-anak para pekerja, para buruh gitu, Robert Raikes. Kemudian yuk kita bikin sekolah minggu untuk kita juga belajar. Dan kemudian ini yang kemudian berkembang, karena kemudian sekolah minggu berkembang, akhirnya udah di dalam sekolah minggu itulah ibadah anak juga dijalankan. Itu menjadi sebuah bagian juga sih, menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan. Dan sekarang ketika ada yang mengganti nama ibadah anak atau sekolah minggu, rasanya sih ini menjadi sebuah nanti ya, ini mungkin menjadi sebuah kesepakatan atau apa, tapi itu maksudnya nggak terlalu menjadi sebuah persoalan karena isinya gitu ya, mau ibadah anak mau sekolah minggu sama. Lalu tadi bicara soal bagaimana liturginya gitu, apakah kalau kebaktian anak harus pakai liturgi? GKI itu liturginya baru liturgi minggu yang untuk umum. Kita memang belum garap punya liturgi anak. Jadi ketika kita bilang memang pakai liturgi, memang GKI memang masih dalam proses gitu untuk menggarap liturgi anak. Dan apa liturgi anak yang sedang digarap? Sebenarnya apa yang ada di dalam sekolah minggu juga sekarang gitu. Jadi bukan berarti dengan namanya jadi kebaktian jadi pakai liturgi gitu ya. Maksudnya liturgi dalam arti liturgi GKI yang ada di buku hijau, bukan gitu ya. Tapi itu ya intinya adalah di dalam sekarang apa yang disebut sekolah minggu atau kebaktian anak gitu ya. Di situ ada sebuah upaya bagaimana anak-anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, soal percakapan itu mungkin Pak He yang lebih punya pengalaman juga ya percakapan istilah ini. Silakan Pak He. Ya, sebenarnya penamaan kan berdasar pada sebuah paradigma ya. Kalau memang kita memberikan sebuah nama itu namanya sekolah minggu misalnya begitu, ya kalau itu dipahami sebagai sebuah ibadah khusus anak-anak, ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita mau lalu samakan misalnya dengan kebaktian lain ya, maka mungkin ada beberapa gereja lalu menamakannya dengan kebaktian anak, karena hanya anak-anak yang sekolah minggu, yang lainnya kebaktian remaja, kebaktian pemuda, kebaktian umum, anak-anaknya sekolah, begitu ya. Jadi kalau memang mau disejajarkan ya mungkin kebaktian anak ya. Dan penamaan itu menandakan bahwa ya ini sesuatu yang sama, sakralnya sama, komponennya dengan ibadah-ibadah yang lain begitu ya. Walaupun dengan tadi ya pendekatan-pendekatan yang khusus, tapi di dalam ibadah anak ada liturginya, dalam ibadah anak ada pemberitaan firman-Nya, bahkan para pelayan jemaat anak itu adalah para pengkhotbahnya yang juga sama pentingnya seperti pengkhotbah di kebaktian lain begitu. Itu soal paradigma sih, Kak Rudi. Jadi berikanlah nama yang dekat dengan umat di lokal masing-masing dan yang dihayati oleh umat ya. Daripada kita kasih nama yang lain, beberapa gereja menamakannya kids ministry ya gitu. Lalu jadi bingung ini apa ya gitu. Itu juga jadi problem ya. Ya penamaan-penamaan yang dihayati, dimaknai dan juga berdasar pada paradigma yang baik.
kami sedang coba berupaya mengganti nama sekolah minggu dengan ibadah anak ya, guru sekolah minggu dengan pelayan anak ya, itu juga nggak mudah, harus dibangun karena di Bina Warga sedang coba terlibat dalam gerakan gereja ramah anak dan memposisikan ibadah anak, lalu membuat rasa penghargaan terhadap ibadah anak itu menjadi lebih meningkat ya, dan harapannya itulah yang membuat akhirnya gereja mau secara serius untuk ngurusin anak, karena penamaan menjadi penting bagi kami untuk membuat akhirnya fokus gereja juga lebih memperhatikan pada anak-anak. Begitu, Kak Rudi. Jadi feel free untuk menambahkan. Ya, terima kasih Pak Indra, Pak Hizkia. Silakan, saya berikan kesempatan lagi ya, kakak-kakak sambil kakak-kakak yang lain mungkin menanyakan. Ya, Pak Pardo ya. Kakak-kakak jangan lupa untuk mengisi evaluasi yang linknya sudah saya berikan di chat box. Nanti Pak Pardo akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Kak Pardo. Oke, siap. Terima kasih. Tadi mengenai nama ya. Apakah sekolah minggu, apa kebaktian anak ya? Kebetulan saya mungkin di 2 minggu yang lalu, pada tahun kemarin lah ya, ada peralihan nama ini. Nah, saya sendiri kan dulunya disebut sebagai GSM. Sekarang kan jadi disebut pelayan anak ya. Nah, bagi saya pribadi lebih mudah kalau disebut tanggung jawabnya sebagai pelayan ibadah anak. Soalnya kalau dibilang guru sekolah minggu gitu ya. Soalnya pengetahuan saya udah hatam banget, padahal saya masih banyak sekali itunya. Jadi menurut saya sangat membantu saya untuk memahami tugas dan kewajiban untuk misalnya kalau kita kan kebetulan memang kalau di GK Bandar Lampung ya, saya sama Kak Yanti sama Kak Lita kan di Tunas Remaja. Karena kita ada bertiga ya, jadinya kita biasanya berbagi tugas. Kadang ada yang libur, ada yang megang liturginya, ada yang megang cerita Alkitabnya. Nah, memang secara liturgi juga kita sedikit mengadopsi kebaktian umum model liturgi. Jadinya doa pembuka, habis itu nanti ada semacam penghantar ke tema cerita gitu. Baru persembahan masuk ke doa penutup gitu. Tapi kalau dari saya sendiri untuk dinama itu ya, dinama apakah karena itu nanti kan kalau sekolah minggu berarti kan guru sekolah minggu. Kalau kebaktian anak kan pelayan kebaktian anak gitu kan. Saya lebih mudah memahaminya kalau pelayan kebaktian anak gitu sih. Pendeta Hendra, Pendeta Hizkia. Baik. Terima kasih Kak Pardo berbagi juga ya. Kita mungkin nanti kasih sesi khusus lah ya untuk membicarakan soal penamaan. Ada usulan dari Kak Dina untuk mengundang Pendeta Helen untuk berbagi, itu juga baik ya. Tapi kita lagi ngomongin soal Prapaskah nih kali ini ya. Ada lagi kah kakak-kakak yang mau disampaikan untuk Prapaskah? Kalau nggak ada, kakak-kakak nanti Kak Hizkia boleh berbagi ya bahannya ya. Nanti saya akan sebar, nanti akan Fani dari Bina Warga juga akan menyebar ke kakak-kakak kalau itu dirasa perlu. Dan kami juga mengundang kakak-kakak untuk join lagi besok. Besok akan ada sesi yang juga penting untuk kita melanjutkan ya proses kita ini ya. Besok kita akan berbagi dengan Kak Yeni. Kak Yeni akan menyampaikan satu hal penting juga, bagaimana menyampaikan konsep keselamatan pada setiap cerita anak. Karena bicara soal Paskah, ini momen penting untuk ngomongin soal penebusan, ngomong soal kebangkitan, ngomong soal keselamatan di dalam Yesus. Itu gimana caranya? Nah, nanti Kak Yeni akan berbagi soal itu. Masih ada lagi kakak-kakak untuk sesinya Kak Hizkia yang sangat baik ini. Saya bersyukur, terima kasih banget Kak Hizkia untuk sharing yang boleh dibagikan dan selalu ada hal yang baru yang saya boleh dapatkan.
Dan ini momen penting, saya masih rindu sekali ya kalau adik-adik ini dalam momen baptisan begitu ya, Paskah ini kan salah satu hal yang sentral itu baptisan ya. Kalau nanti ada anak-anak yang dibaptis gitu, bayangkan kalau seluruh anak-anak yang lain juga ikut dalam kebaktian menyaksikan ya. Biasanya justru ketika baptisan anak-anak sibuk lagi dengan acaranya anak-anak sendiri ya. Mereka nggak pernah ngelihat baptisan itu seperti apa gitu. Tiba-tiba disuruh baptis sama papa mamanya. Sayang sekali kalau andai mereka juga jadi para umat yang menyaksikan, mungkin juga momen itu menjadi momen pengajaran untuk adik-adik tentang baptisan. Itu momen yang bagus sekali. Dan andai kita semua gereja punya ibadah intergenerasi begitu, di mana semua generasi bisa berada dalam satu ibadah dan bisa saling belajar, itu bagus sekali. Terima kasih Kak Hizkia, saya bersyukur. Terima kasih kakak-kakak untuk kesempatan yang baik ini. Saya akan menutup acara kita. Besok jam yang sama, di link yang sama, kakak-kakak diundang kembali untuk belajar bersama, dan besok temanya adalah menyampaikan konsep keselamatan pada setiap cerita anak. Kita tutup ya kakak-kakak, mari kita bersama-sama berdoa bersyukur sama Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami belajar. Terima kasih untuk Kak Hizkia, terima kasih untuk segala pengetahuan yang Tuhan berikan padanya yang menjadi berkat bagi kami. Bantu agar kami boleh punya dasar yang kuat untuk mempersiapkan acara-acara anak di masa raya Paskah ini. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami setelah ini Tuhan kiranya berkenan menolong. Besok kami akan berjumpa kembali. Mudahkanlah kami untuk bersama kembali belajar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih.